Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjalan gandengan tangan bersama Rasul menuju ke rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ghairud dajjalu akh dajjal, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis bahwa Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Bahwasanya kita kalau nggak tega sama saudara kita dan kita bela saudara kita dengan jujur, ya kan, maka orang kafir sekalipun jadi hormat sama kita. Ngerti? Ya. Tapi kalau kita nggak kelop antara ucapan dengan perbuatan kita, ya wajar kita nggak ditakuti. Dihormati kagak, ditakuti kagak, dipermainkan iya. Bahkan lebih jauh dari itu kata Nabi SAW, dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian umat Islam sebuah penyakit namanya al-wahan. Seseorang langsung bertanya, ya Rasulullah, mal-wahan, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Kalau kita cinta dunia, takut menghadapi kematian, lalu bedanya kita sama orang-orang yang mimpin dunia sekarang apa? Iya kan? Kagak ada bedanya. Mereka cinta dunia, betul, materialis, sekularis. Mereka kagak doyan mati, betul, mereka kagak doyan mati dan takut mati, betul. Ya kalau sampai kita sama mereka jadi sama, padahal kita ngaku beriman, dia kafir, ya siapa yang salah nih? Ya tentu yang salah kita. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, imannya begini, akhlaknya begini, semangat berjihadnya begini, ibadahnya Masya Allah. Tapi Allah juga memberikan dia rezeki yang lapang. Dia saudagar yang sukses. Tapi tolong lihat filosofinya Abu Bakar Siddiq itu apa? Ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu. Jangan biarkan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Jadi di hati Abu Bakar, di hati para sahabat yang ada apa? Akhirat. Yang ada tuh Allah, bukan yang lain. Gitu. Kalau kita kan enggak, dunia yang ada di hati kita. Gimana caranya bisa menang nih gitu. Udah tahu kemenangan di tangan Allah. Udah tahu jadwal kemenangan di tangan Allah, kekalahan di tangan Allah. Gitu. Tugas kita bukan memaksakan kemenangan. Tugas kita adalah konsisten, istiqomah, itu tugas kita. Dengan istiqomah kita menang, alhamdulillah. Dengan istiqomah kita kalah, alhamdulillah. Duniawi ya, duniawi. Karena hakikat kemenangan adalah mati dalam istiqomah, itu hakikat kemenangan. Begitu juga dengan takut mati. Masa sih orang mukmin takut mati? Bahkan orang mukmin kan yakin kematian itu satu keniscayaan, ya enggak? Kita kan yakin kematian itu pasti datang. Ayatnya udah bertaburan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian itu udah pasti. Berarti kita bukan takut mati. Kita ini sibuk memikirkan bagaimana mati yang mendatangkan husnul khatimah, kan begitu? Itu yang kita pikirkan. Kita bukan mengelak dari kematian, tetapi kita berusaha untuk membangun kehidupan yang menyebabkan kalau kita mati, matinya husnul khatimah. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam nggak sekedar husnul khatimah, maunya mati syahid. Tahu mati syahid? Mati di medan peperangan lawan musuh-musuh Allah dan terbunuh. Dan kenapa umat Islam tertentu doyan mati syahid? Karena Nabi sudah bilang, orang mati syahid di medan peperangan oleh musuh-musuh Allah itu kayak dicubit, digigit semut, kayak digigit semut. Dan ketika ruhnya datang ke Allah, ditanya, mau apa kamu? Dia jawabnya apa? Kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah, biar aku berperang lagi lawan musuh-musuh engkau, kemudian aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi, terbunuh oleh musuh-musuh engkau, hidupkan lagi. Masya Allah, saking mulianya mati syahid itu. Dan kalau umat Islam sudah doyan mati syahid, ya kan, itu orang kafir tuh udah mulai udah deh. Orang kafir nggak berani lagi dia ngelihat kita, jangankan godain kita, ya kan, ngelihat kita aja nggak berani. Khalid bin Walid radhiyallahu an itu dijuluki apa sama Nabi? Saifullah al-maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Sehingga dengan julukan itu jadi doa yang dikabulkan sama Allah. Dimana kalau Khalid bin Walid mimpin peperangan, nggak ada kamus kalah, kamusnya menang terus. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi musuh. Tetapi berangkat dengan pede ini pasukan Islam ini.
padahal jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah pasukan Romawi. Di perjalanan Khalid bin Walid mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya. Dia bilang, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Hai orang-orang Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi itu langsung lari ketemu sama jenderalnya, pemimpin tertingginya, dilaporkan ucapan itu kepada si jenderal. Si jenderal langsung gemetaran. Bagaimana kita bisa menang lawan pasukan yang cari mati sedangkan kita cari hidup, katanya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid yang sudah sekian banyak ikut peperangan, matinya di mana? Di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Makanya di atas tempat tidur menjelang wafat dia mengucapkan kalimat yang lagi-lagi berpengaruh besar. Dia bilang apa? Mana matil jubana. Semoga para pengecut itu nggak pernah bisa tidur nyenyak, katanya. Karena para pengecut tuh orang-orang yang nggak mau pergi ke medan jihad, yang doyannya di rumah aja tidur aja. Tapi lihat nih, panglima perang udah ikut berbagai peperangan, matinya di atas tempat tidur. Kematian bisa datang kapan aja dan bagaimanapun saja bentuknya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid ketika jasad mulianya dimandikan, ditemukan ada 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Matinya di atas tempat tidur. Masya Allah. Ya. Jadi nggak pantas. Kita ini terjangkiti al-wahan tuh nggak pantas, Pak. Ya, dan kalau kita biarkan kita pantas menjadi orang-orang yang kena penyakit wahan, ya pantas musuh-musuh Allah terus-menerus tidak punya rasa takut kepada kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak. Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu fitnah sepanjang zaman, fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan memang Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal. Sedangkan aku nabi terakhir, kalian umat terakhir. Berarti tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Jadi semua nabi sudah peringatkan soal Dajjal, semua nabi sudah meninggal, sampai nabi kita sudah meninggal, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan keluar di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Dan kita memenuhi kriteria itu. Soal Dajjalnya muncul di era kita kah, anak kita kah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sedangkan dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar fitnah itu, melainkan untuk menjemput datangnya fitnah Dajjal. Dari hadis ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, kalau memang benar kita sekarang sudah berada di era badai fitnah, berarti fitnah ini nggak akan menurun, Pak, kualitasnya. Kualitasnya nggak akan turun, kuantitasnya nggak akan turun. Makin berat, Pak. Jadi jangan bermimpi untuk mengatakan bahwa waduh kayaknya kondisi nggak makin baik nih, gimana ya. Memang bakal makin buruk. Saya bukan menakut-nakuti, cuma memang begitulah kira-kira makna dari hadis ini. Bahwa fitnah yang sekarang bisa kita hadapi, niscaya kita bisa menghadapi yang berikutnya. Bisa berikutnya, bisa menghadapi berikutnya. Sampai Dajjal kita bisa hadapi. Jadi kayak gunung gitu loh. Kita mau menaklukkan puncak gunung. Nama gunungnya Gunung Dajjal. Gitu. Baru di level lereng, udah pegel gitu kan. Ah, pulang aja deh. Ya udah kalah dia. Level lereng berhasil, level tengah ya kan. Ah, capek, pulang aja, kalah dia. Udah sampai di atas ya kan, udah tinggal dikit lagi. Ya kan? Jatuh dia. Tergelincir dia, kalah dia. Tapi kalau yang sampai ke atas aman sudah. Ya. Tapi kalau orang baru di level lereng ketemu Dajjal nanti udah pasti deh, udah registrasi langsung jadi pengikut Dajjal. Gitu. Ya. Nah, sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih ditakuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjalan gandengan tangan bersama Rasul menuju ke rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal." Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku.
Kaget Abu Dzar mendengar ini. Karena Abu Dzar tahu hadis bahwa Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Langsung dia bertanya, ya, karena aku khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, aku pun bertanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam-imam yang menyesatkan. Tafsirannya ada dua. Pertama, tafsirannya para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, satu. Dan kedua, para ulama su. Ya, ulama su itu lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama su itu ulama yang takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya takutnya kepada tafsiran imam-imam menyesatkan yang pertama tadi. Dan antara ilmu dan amalnya nggak kelop. Pertanyaan, kita sekarang hidup di era tafsiran pertama atau tafsiran kedua yang ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua-duanya hadir, ya. Makanya kalau Anda merasakan fitnah itu berat sekarang, memang iya berat. Apalagi dua-duanya, mereka ini dua-duanya, ya, mereka mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal ini, sistem dunia sekarang ini mereka dukung, gitu. Dan mereka menentang sistem Allah. Makanya siapapun yang mulai teriak-teriak sistem iman, sistem tauhid lagi gitu kan, oh udah dihantam, ya kan? Dihantam sama mereka. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam yang Nabi katakan dalam hadis periodisasi, yaitu mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Inilah sistem Dajjal. Welcome to sistem Dajjal. Ya, Anda sudah hidup di dalam sistem Dajjal.